Selamat sore teman-teman. Mohon maaf ada sedikit keterlambatan hari ini. Jadi kan harusnya mulai 16.00, kita mulai 16.05 ya. Mohon maaf. Sedikit aja keterlambatan. Oke, hari ini kita akan ngomongin tentang skincare. Jadi ini salah satu topik yang belakangan ini saya sukai. Jadi belakangan saya suka mulai mendalami sedikit lebih dalam lah tentang masalah skincare, tapi untuk diri saya sendiri aja, jadi bukan buat ngajar sebenarnya. Dan ya salah satu panutan saya yang saya pelajari yaitu adalah Dokter Jessica Tania, Dokter Z. Nah hari ini biar saya bisa belajar langsung juga ya sama Dokter Z dan teman-teman juga semuanya, kita langsung sambut aja ya Dokter Z-nya, kita panggil. Suara saya oke ya teman-teman ya, nggak ada masalah ya. Semoga tidak ada masalah. Suara saya aman? Aku mau ngerjain ini bentar aja. 5 menit Oke. aja. Ngerjainnya. Naikin. Halo dok. Hai. Selamat sore. Selamat sore, Dok Dion. Aduh, gimana kabarnya Dokter Jo? Dokter Jo, baik. Dia Kok ini ada malah di nanya sini, Dokter entah Jo di ya? mana dia nanti tiba-tiba pasti dia muncul tiba-tiba di belakang saya, di mana gitu. Saya sudah berekspektasi pasti akan muncul Dokter Jo nanti. Oh gitu ya. Apa Tapi nanti by the way, kita Dok, bikin ada yang bertiga? request, banyak banget yang request, Dok, tolong disampaikan nanti kita mau melihat Jaime. Itu ya. Kayaknya nih anaknya lebih famous nih, Dok. Gimana, Dok? Saya juga, aduh ini si Jamie. Aduh, ya sudah, anak sendiri. Tapi ini mau memberikan edukasinya malah terganggu kan. Ya sudahlah nantilah. Demi netizen ya, nanti ya kita tunjukin ya. Tapi masih bobo si Jamie-nya hari ini ya. Jadi mohon maaf tidak bisa ketemu hari ini ya teman-teman ya. Sudah fokus sama bapaknya aja hari ini ya kita ya. Fokus sama bapaknya. Nggak ada anaknya hari ini, oke? Terus nanti tiba-tiba langsung hilang semua yang mau nonton. Jamie itu kan pasti ada aja. Jamie, Oh, tuh kan. ampun deh. Oke. Aduh, ya sudahlah, baiklah. Oke, Dokter Z, hari ini kita akan ngomongin tentang masalah kulit sebenarnya, tentang skincarean. Jadi saya baru belajar skincare tuh mungkin kayak dari tahun lalu ya, gara-gara pandemik juga ya. Gara-gara pandemik kita kayaknya lebih banyak yang gabut juga ya, banyak nggak ada kerjaan gitu ya. Jadi akhirnya belajar hal-hal baru, skill-skill baru gitu. Nah, saya juga baru mulai sebenarnya tahun lalu gitu. Cuman udah mulai mungkin udah jadi kebiasaan juga lah ya untuk masalah skincare ini ya. Dan ya mungkin teman-teman lainnya saya rasa juga ada yang mungkin baru mau mulai, ada yang mungkin belum mau mulai. Kebanyakan dari followers saya dan followers Dr. Z kemungkinan mungkin cewek ya. Dan mungkin ada yang mungkin desperate gitu juga, atau mungkin kayak frustrasi juga ya kenapa pacarnya atau suaminya nggak mau belajar skincare dan mungkin mau mulai meracuni dan seterusnya gitu. Nah, mungkin bisa nonton ini atau nanti mungkin bisa share ke suami atau pasangannya gitu ya. Oke, ini mungkin perkenalan dulu dari Dr. Z untuk followers dari saya mungkin pada belum kenal, tapi harusnya udah pada kenal sih, saya yakin banget. Karena pasti sering selewaran di TikTok juga dan di Instagram. Silakan Dr. Z. Udah kayak hantu saya, Dok. Iya, halo semuanya. Yang perkenalkan, nama saya Dr. Jessica Tania. Tapi mungkin lebih teman-teman tuh lebih akrab kalau di sosmed itu dikenalnya sama Dr. Z gitu ya. Mungkin lebih singkat, padat, jelas gitu kan. Kalau Jessica Tania lebih panjang, Bo, gitu. Kalau Dr. Dion enak, pengucapannya singkat, Dion gitu. Kalau aku kan Jessica, panjang dong, nggak hemat waktu gitu. Tapi kenapa Z ya, Dok? Kenapa Z gitu? Karena itu nama apa ya, kita bisa bilang nama kecil sih. Jadi aku dari SMP itu teman-teman deket aku manggilnya Z. Oh, oke. Mungkin nama aku kan Yesi ya, jadi Jessica disingkat Yesinya tuh Si, kan orang manggilnya Z gitu. Oh, iya. Oke. Ya tercetuslah juga waktu kita bikin konten supaya mungkin kayak niatnya itu pakai nama inisial gitu ya, nggak ngebongkar nama asli gitu. Tapi tetap aja sih nama aslinya akhirnya ujung-ujungnya harus ditulis juga gitu. Iya pasti lah dong.
Ya gitu deh dok. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali kenal, salam kenal. Dan aku biasanya bikin konten-konten edukasi itu seputar kesehatan secara umum ya, kesehatan secara umum. Karena aku kebetulan juga dokter estetik, jadi banyak kan juga konten-konten tentang kesehatan yang berhubungan dengan estetik dan juga skincare atau kecantikan gitu. Nah, basically sebenarnya spesialisasinya lebih ke arah ambil kayak kursus ataupun sekolah-sekolah tambahan ke estetik gitu ya. Jadi mungkin banyak banget yang mengira apa namanya SPKK. Saya bukan SPKK ya, saya lebih estetik. Kemudian memang dari sudah 3 tahun dari sejak 2017 itu memang ya puji Tuhan dipercaya kayak mengajar juga gitu di akademi yang kasih kayak kuliah-kuliah tentang Oh, estetik. oke. Dan juga untuk botox filler di salah satu apa namanya bisa dibilang Klinik kayak kecantikan. terkenal di Indonesia juga. Jadi ya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengajar. Jadi memang lebih banyak untuk speaking sih. That's why aku suka bikin konten-konten edukasi karena itu ngajar ke orang juga kan gitu. Saya juga belajar banyak dari Dokter Z juga. Ya selain dokter lain juga ya yang ada di TikTok juga ya kebanyakan sih belajar masalah skincare. Tapi salah satunya adalah Dokter Z yang pertama-tama itu apa ya mengajarkan lah istilahnya kayak kenapa sih penting gitu untuk memperhatikan kesehatan kulit. Setelah itu step-step awalnya gimana sih? Karena menurut saya yang paling sulit itu kayak step awalnya gitu loh untuk orang-orang yang bingung gitu ya, buta gitu ya masalah begini. Apalagi mungkin kayak sebagai cowok gitu ya kayak nggak peduli aja gitu loh awalnya kan. Terus kayak mau mulainya itu gimana ya caranya? Nah itu yang sulit sebenarnya. Nah untungnya lah sekarang maksudnya kita di era dimana informasi begitu banyak juga ya TikTok dan Instagram dan bisa banyak belajar sih dari situ. Saya rasa ya teman-teman yang pemula yang baru mau mulai. Ini baru kita mau mulai bentar aja nih, baru berapa menit nih udah banyak pertanyaan. Ini teman-teman kalau mau bertanya, tolong tanyanya di kolom questions ya. Jadi biar bisa saya saya munculin gitu, biar lebih keren gitu. Kadang-kadang Ya. kalau di box bawah itu kayak kesundul ke atas kan dok. Iya, Jadi kesundul ke atas. Jadi iya, saya nggak bisa ngecek lagi gitu. Nanti saya kan capek nih scrollnya capek kan. Dan ini kalau mau screenshot ya, kalau mau share ya boleh silahkan. Nanti akan saya bernilai. Tapi tolong jerawat cinta saya dihapus ya nanti ya. Ini udah ada yang mention juga jerawat cinta. Lah Iya aku tuh juga bekas nih jerawat tuh. jerawat udah aku apa kabar? Dokter Z bisa saja. Ini saya tuh gede banget tuh. Astaga. Udah dibilang sama Lucy kan dari kemarin kan, jangan dikopek. Nanti kalau dikopek, bekas warna hitam. Iya, iya. Sambil Gatel ya? nonton, sambil gini, ya gatel banget. Terus akhirnya copot sendiri, terus akhirnya beneran hitam. Ya udah deh, nggak dengerin petuah dari istri ya, ya sudah deh Nah kalau mungkin begitu. bagi siblings, kalau manggil follower aku siblings ya, mungkin belum tahu juga. Jadi biasanya Don ini kasih edukasi soal diet dan kesehatan ya dok ya. Mungkin Thank dokter you, bisa dok. Thank you. kasih introduce juga nih gitu dok. Saya kaget loh tiba-tiba disuruh introduce diri saya. Saya kalau ada live Ya, ya, tadi kalau aku ada udah live suruh terus disuruh sekarang introduce aku tuh, tembak dokter Dion juga lah. ya kalau aku kayak disuruh live terus introduce diri tuh kayak bingung gitu apa ya gitu ya. Ya udah deh, ini memang harus kita lakukan. Ini harus terbiasa ya sebenarnya ya. Oke, nama saya Bener. Dion Haryadi. Saya seorang dokter umum juga sama seperti dokter Z. Nah, kalau dokter Z ngomongin tentang masalah kulit, tentang kecantikan, saya lebih banyak fokusnya di bidang diet, fitness dan juga nutrisi. Karena memang passionnya dari bidang situ, lebih suka juga sih emang di area situ ya sebenarnya ya. Dan fokusnya juga sebenarnya ke arah edukasi. Kayaknya apa ya, saya terus Dokter Z sama Dokter Jo kemarin kita pernah bikin YouTube kan, dan memang fokus kita emang lebih ke arah edukasi. Saya merasa kayak kita bertiga punya passion ke arah yaitu edukasi, ngajarin teman-teman sebenarnya gitu. Dan setelah jalan ini mungkin kayak setahun 2 tahun, saya juga merasa kayaknya memang jalurnya di sini gitu loh. Saya lebih banyak, lebih seneng sih. Iya, lebih senengnya tuh ke arah mengedukasi sebenarnya, ngajarin teman-teman gitu. Apa ya, arahnya kayak ya tentang fitness yang benar gimana sih, nutrisi yang benar gimana sih, diet yang benar gimana sih. Dan ya bikin konten itu sendiri menurut saya juga sesuatu yang sangat menarik gitu loh. Nah, makanya akhirnya terjunlah ke sini gitu loh. Nah, Tapi hari ini, bikin konten itu nggak semudah yang dibayangkan kan dok? Karena enggak. kalau dulu kita ngelihat kayak gampang ya jadi edukator kayak cuman bikin gitu-gitu bawa wewe ngomong di depan HP. Nggak semudah itu, sayang ternyata setelah kita jalani. Tidak.
Tidak sama sekali. Jadi kayak apa ya? Bikin kontennya sendiri di awal mungkin sulit ya. Setelah kita udah tahu jalurnya, ya apa ya? Udah momentumnya udah ngerti gitu lah ya. Kayak bikin TikTok pas kan awal mungkin sulit ya. Tapi sekarang kan kayak bikin ya tek 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 selesai udah jadi story apa segala juga cepet lah ya. Tapi yang saya baru ngerasain sekarang ya dok ya kayak 1-2 minggu ini adalah mulai ada rasa burnout. Jadi mulai kayak capek banget gitu kayak tiap hari tuh mikirin konten, tiap hari setiap kali kita buka sosial media ya, Instagram, TikTok, ada perasaan untuk apa ya, harus bikin konten gitu, harus bikin konten gitu loh. Jadi bener-bener burn out 1-2 minggu ini saya bener-bener kerasa banget, nggak enak banget. Nah itu juga apa ya, sesuatu yang Saya perlu juga. disembangin kan. Iya kan dok? Iya loh, kayak begituan tuh enggak sih, enggak cuma di content creator. Maksudnya pekerjaan lain juga ada rasa Ya burnout. pasti ada. Tapi teman-teman juga harus melihat bahwa kayak yang bikin konten itu juga ya ribet juga. Kayak misalnya saya manage kayak live gini aja, saya nggak ngerti sih orang-orang yang bisa live setiap hari gitu ya, bikin konten, ngajakin narasumber setiap hari. Ini saya bikin kayak 1 minggu 3-4 kali aja ngajakin orang juga, manage-nya juga agak sulit gitu loh. Mikirin topiknya apa ya, pertanyaannya apa ya. Belum lagi pas wawancara kan grogi nih, kayak misalnya kayak Dokter Z, itu kan saya grogi juga nih pertanyaannya nih, mau nanya-nanya nih. Nah, jadi kayak ya Aduh, ada, dok, saya yang grogi, dok. ya enggak lah. Gitu. Jadi apa ya? Ya setiap pekerjaan punya sisi masing-masing lah. Jadi punya sisi positif, punya sisi negatifnya. Ya bagaimana cara kita melihatnya. Oke, ini kita malah ngomongin. Mungkin nanti lain kali sama Dokter Jo asik ya. Kayak bisa bertiga kita ngomongin masalah content creator Boleh. ya. Karena nggak semua orang tuh cuma fokus di ini ya. Mungkin ada juga yang follow kita karena mau tahu masalah konten-konten juga ya. Nah, kita Iya, mungkin bisa iya, iya. ngobrolin ini juga sih secara live asik juga ya. Oke. Oke, kita ngomongin tentang kesehatan kulit dulu dok. Kita mulai dari arti kata, enggak arti kata, kayak ujian aja. Kita mulai dari kenapa penting sih memperhatikan kesehatan kulit? Apa sih pentingnya gitu loh? Buat apa sih sebenarnya dok? Oke. Karena kalau aku ya ditanya pertanyaan itu ya, jawabanku Hmm, ketika kita melihat seseorang, ketika kita bertemu dengan orang, pasti hmm, pertama yang hmm. dilihat adalah penampilan, ya kan? Ya, 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 ya. Ya, itu Betul, betul. nggak, kita nggak mau munafik lah ya. Kita kayak Ya, ya, ya. kita nyari kerja atau sekarang lihat lowongan kerja, itu pasti ada syaratnya, berpenampilan menarik, Ya, ya. ya kan? Hmm, Which is berarti penampilan itu orang sangat concern gitu terhadap penampilan. Entah itu dalam kita bersosialisasi, bahkan ada yang aku dulu kan juga sempat suffering acne ya, kayak aku sering banget ah, jerawat. oke. Ah, ah. Dan istilahnya ketika dulu aku sempat banyak banget dok di bawah, itu aku Hmm, mulai hmm. kayak minder, kayak mau ketemu orang tuh jadi kayak apa ya, insecure kali bahasa kerennya ya gitu loh. Nggak percaya diri, nggak pede. Hmm. Iya, jadi istilahnya penampilan itu juga bisa berefek ke kesehatan mental. Salah satunya itu ya kayak Ya, insecure, ya, kita ya, ya, mau ya. bersosialisasi juga jadi terbatas gitu loh. Betul, betul, Dan betul. ya nggak memungkiri juga zaman sekarang itu penampilan sangat dibutuhkan, which is itu salah satunya ditunjang dengan kesehatan kulit gitu kan. Pertama kali yang dilihat pasti penampilan luar, muka. Pasti kan pertama kali kita ngelihat orang pasti ngelihat mukanya dong, baru kita ngelihat Betul, betul. pakaiannya, baru ngeliat dari atas ke bawah biasanya kalau yang bener-bener jeli ya ngelihatnya ya gitu. Jadi menurut aku di samping istilahnya memang itu suatu kebutuhan kita untuk menjaga kesehatan kulit, karena kulit sendiri kan itu organ terbesar yang ada di tubuh kita ya, Hmm, which is hmm, hmm. dia butuh juga asupan nutrisi, butuh dijaga juga kebersihannya gitu. Dan di sisi Hmm. lain ya yang tadi aku udah jelasin sih dok, kayak penampilan itu zaman sekarang dibutuhkan dan bisa Hmm. berpengaruh juga ke kesehatan mental gitu. Iya, jadi apa ya, untuk masalah penampilan ini memang menurut saya sih penting sih untuk diperhatikan juga. Karena apa ya, kayak saat kita mulai bekerja, kalau pagi sekarang maksudnya kita kalau misalnya teman-teman memang mau berkecimpung di arah content creator dan lain sebagainya ya, em, jalur masuknya menurut saya adalah di penampilan. Orang-orang akan melihat penampilan kita dulu sebenarnya di awal. Barulah nanti setelahnya, kalau misalnya memang edukasi kita bagus, konten kita bagus, dan ya itu barulah orang mulai mengenal kita ya. Tapi sebenarnya jalur awalnya, hal pertama yang akan dilihat ya sebenarnya adalah wajah kita sebenarnya gitu loh. Jadi apa ya, memang sudah mulai harus ya perhatikan gitu loh. Kalau memang teman-teman memang apa ya, lebih apa ya, memerlukan lah istilahnya ya. Kalau seperti ini, kalau memang teman-teman memerlukan
kulit wajahnya untuk lebih baik dan lain seterusnya, ya teman-teman memang harus mulai memperhatikan masalah seperti ini gitu loh. Dan ini penting banget gitu loh. Bukan cuma untuk ya karir, bukan cuma untuk sekedar membuat orang lain melihat kita lebih baik, tapi juga untuk diri kita sendiri ya dok ya, untuk Benar. kesehatan mental juga ya. Salah So, satu kayak bentuk apresiasi diri juga lah ya, gitu, memperhatikan penampilan. kayak apa Hmm. ya? Bukan cuma di masalah wajah juga ya, kayak masalah kita The diet whole sih juga ya, semua. fitness, nutrisi juga. Yes. Sebenarnya juga gitu. Mungkin ada teman-teman yang mulai melakukan gym dan lain sebagainya karena mereka mau sehat gitu ya. Tapi saya sendiri mulai karena saya mau terlihat bentuk badannya lebih bagus gitu. Saya nggak pede gitu loh dengan bentuk badan saya yang gendut gitu. Saya ingin lebih kurus awalnya. Dan setelah menjadi lebih kurus, saya juga menjadi lebih percaya diri gitu loh. Jalannya juga lebih enak, lebih tegap dan Benar. lain sebagainya gitu. Aku following juga karena ganteng dok. Ya makasih ya. Cie. Ayo, Aku siapa follow yang dokter Ji juga karena dokternya sih? cantik. Iya kayak apa ya? Ya itu sebenarnya kak. Saya juga bilang kayak dulu ya kayak sama Lucy juga ya dulu istri saya itu juga kayak dia kayak omongannya apa ya? Tapi intinya adalah kenapa saya bisa suka dia ya karena dia cantik gitu loh, simple gitu loh, honest. Saya juga karena kalau kamu nggak cantik juga mungkin aku nggak sama kamu gitu. Aku bilang kayak gitu. Saya juga jujur kan kayak gitu kan. Tapi Karena mungkin emang definisi cantiknya tuh harus di highlight dong. Cantik tuh ya, bukan benar benar benar. berarti pakaian harus mewah, kemudian Enggak. semuanya harus mewah, tapi gimana tuh dok? Menurut dokter Dion cantik itu gimana? Tuh Bentar aku saya cek dulu tembak nih nonton nggak sekarang nonton kalau dia. cantik. Dia Oh. lagi nonton. Cantiknya tuh apa ya dok ya? Ini maaf ya Lucy ya. Jadi kalau misalnya kita lihat foto-foto, saya jadi merah kan jadi malu kan. Jadi kalau kita lihat foto-foto saya sama Lucy dulu pas SMA juga, ya ampun, burik banget kita ya, jelek banget dulu ya kita ya gitu ya. Hitam, dekil gitu kan, masih SMA gitu kan. Tapi kok dulu bisa suka gitu ya? Ya mungkin apa ya? Mulai dari secara fisik, tapi setelah masuk istilah secara fisiknya kita cinta sama ya sifatnya sebenarnya, sikapnya Yes. dan lain sebagainya gitu. Tapi jalur masuk awalnya ya karena ya cantiknya itu sendiri sih. Apalagi kalau misalnya jarang ketemu ya. Tapi kalau misalnya sama-sama sering ketemu dan seterusnya, ya karena kebiasaan juga nanti otomatis juga bisa saling suka. Apa ya cantik itu? Susah sih dok mau diomong. Kayak saya tanya dokter sih, saya hajar balik, lempar balik. Kenapa suka sama Aduh, dokter Jo? aku nggak mau. Kenapa suka sama dokter Jo? Humoris, gentleman, Eh, pintar, tuh. Kok saya yang ya nggak disebutin ya memungkiri gitu? lah ya. Pertama pasti lihat penampilan juga lah ya. Dia orangnya clean, Mhm, mhm. dia orangnya mesti rapi Ah, gitu. yes. Ya, terus kalau dibilang ganteng, mungkin ganteng versi saya dengan ganteng versinya eh, siapa namanya Ganteng kok, yang lain itu ganteng. beda ya. Kalau saya ya Iya, iya. versi saya itu udah cukup buat saya gitu. Maksudnya kita kan menikah dengan seseorang itu pasti akan, maksudnya orang yang akan kita lihat dari pagi sampai malam gitu kan dok. Which Iya, is iya, kayak iya, iya, mau iya. tidur ngeliat dia gitu, mau tidur ngeliat dia lagi. Iya, Apa iya, kabar iya. kalau nggak enak dipandang gitu kan? Jadi menurut saya ya itu cukup lah ya untuk saya lihat sehari-hari gitu. Terus ya di samping juga yang paling penting karakter sih gitu. Sama Mhm, kalau aku juga yang paling penting itu seiman kalau aku dok. mhm. Hmm. Mereka cantik atau ganteng untuk kita ya sebenarnya. Karena Yes, cantik dan ganteng itu subjektif banget iya sebenarnya. bener. Tapi yang penting ya seseorang yang bisa ya kita sukai, kita cintai itu datang tuh, muncul Ya dia kan. tuh muncul kan, baru dibilang ganteng muncul dia Baru dong. dibilang tuh muncul. Dengar nggak sih, Dokter Jo? Dengar nggak Gila sih Dokter Jo, dok? ganteng banget. Tuh, dipuji-puji loh. Datang dia dipuji. Tuh. Nah, itu makanya. Dan berarti sebenarnya sebagai cowok juga perlu skincarean kan dok sebenarnya. Nggak cuma cewek aja kan yang perlu skincare. Yes, exactly dok. Nah, kalau itu gimana dok? Kalau Dokter Jo dulu awalnya gimana? Dia memang dari awal ketemu udah skincarean atau sama Dokter Z sekarang, maksudnya setelah pacaran baru mulai skincare atau gimana? Coba. Dulu sih dia nggak terlalu care sama yang namanya skincare sih ya, tapi dia wholly sih dia, setahu aku ya dok, ini setahu aku sih memang gitu sih. Maksudnya dia yang paling concern itu sama rambut. Oh, oke. Jadi Oke. kalau rambutnya Hah? sedikit rusak gitu ya, dia udah heboh. Kalau kita mungkin cewek ya wajar lah, misalnya kalau udah di blow, udah di curly gitu rusak kan ya, ya marah lah ya. Kalau dia tuh menurut aku untuk seorang pria itu lumayan posesif sama rambut gitu. Jadi kalau Oke. rambutnya itu yang sudah badai, sudah ditata rapi rusak, wah itu dia udah bete banget gitu.
Klarifikasi dok, Jo, bisa silakan. Klarifikasi Dok Jo, mana Dok Jo? Nah, terus Tapi masing-masing orang punya sih kayaknya ya ke iya, arah itu ya. iya. Kayak kalau ada tuh datang lagi dia, muncul lagi dia. Tuh, klarifikasi dok, Bener rambutnya nggak rambut? harta paling itunya Bener, rambutnya. bener, Kalau bener. milih rambut sama dokter Z milih siapa? Rambut Rambut atau serta dokter aku Z? milih mana? Rambut loh. Rambut. Jujur tapi bagus, jujur. Dia jujur orangnya. Bagus. Dia jujur. Tuh, sampai kamu diketawain sama Iren 0395. Oh, berarti kalau untuk kulit sendiri mungkin nggak terlalu lah ya dokter Jo ya. Tapi kalau untuk rambut dia memperhatikan banget ya berarti ya dokter Z ya. Hmm. Nah, terus Oke. untuk skincare itu dia nggak terlalu care. Karena memang mungkin kulitnya dulu nggak terlalu bermasalah ya, tapi mungkin seiring dengan pertambahan Ya. usia, terus ada rencana-rencana harus kan kalau udah lulus kan harus kerja sendiri kan, nggak sama orang tua. Ya. Udah Ya, mulai ya. kayak apa namanya, mikir lah cari duit sendiri bla bla bla, itu udah mulai kan ada faktor stres, faktor stresor yang lain udah mulai dah Oh, oke. dan Oke. kayak tahun lalu itu puncaknya sih aku lihat kayak dia jerawat bener-bener banyak di jawline sini di bawah, dan itu dia baru mulai konsisten menggunakan skincare ya gitu ya. Dan itu juga kalau kita nggak dorong-dorong dia agak mungkin gini lah, dia kayak mungkin karena cowok ya, karena pria itu mungkin pada dasarnya nggak suka ribet. Bener apa enggak nih pada pria-pria yang mengikuti live ini termasuk Dokter Dion gitu, karena Ya, pria itu nggak udah banyak cowok sih ya. ribet sih gitu, jadi mereka kayak merasa skincare itu bikin ribet gitu. Betul, Tapi betul, kalau betul. Emang ribet sih. gimana Dok? Emang ribet sih dok. Emang ribet sih kalau masalah skincare ya. Maksudnya saya jenis orang yang nggak suka ribet juga. Makanya kenapa rambut tuh udah berapa bulan tuh kan rambut yang acak-acak yang mau itu kan yang panjang itu kan tuh ribet banget sumpah. Kayak tiap hari Iya, tuh harus itu harus dipakai jepit lah, harus itulah, terus kayak harus ini banget kan. Terus kayak udah stres nggak tahan, udah potong aja deh, udah potong rata aja kayak si Jamie kan selesai udah kelar. Nah, masalah skincare tuh juga nggak mudah gitu loh. Harus cuci muka, harus pakai toner, harus pakai moisturizer, ada ininya, ada rutinitas yang harus dan banyak lah istilahnya. Dan cowok saya rasa mungkin nggak semuanya rela gitu loh untuk melakukan itu. Dan kalau misalnya alasannya belum kuat ya, kenapa sih saya harus melakukan ini gitu loh ya, buat teman-teman yang cowok mungkin ya, atau mungkin teman-teman yang cewek juga ya. Kita nggak akan melakukan itu dengan otomatis, dengan konsisten sebenarnya. Dokter Jo sendiri, iya benar. Saya baru sadar juga, di awal-awal kayaknya TikTok Dokter Jo kayaknya mulai agak banyak juga ya jerawatannya, ya. kayak tahun-tahun lalu ya. Sekarang kayaknya udah clean banget juga ya sebenarnya ya, dari Dokter Jo ya. Nah itu juga salah satu kata kuncinya dari Dokter Z tadi adalah konsistensi sebenarnya. Konsisten untuk bisa untuk melakukan skincare tersebut. Nah kalau untuk pemula dok, gimana sih cara mulainya sebenarnya? Skincare itu. Paling gampangnya gimana? Kalau sebenarnya untuk pemula, dan sebenarnya ini bisa bukan hanya cowok ya, maksudnya cewek dan cowok tuh sebenarnya sama aja. Sama aja kan ya sebenarnya. Ya. Karena sebenarnya skincare itu bisa digunakan untuk wanita maupun pria gitu, nggak benar-benar khusus untuk wanita atau benar-benar khusus untuk pria gitu ya. Dan kalau mau memulai untuk menggunakan atau at least merawat diri menggunakan skincare, sebenarnya yang penting penuhi basic skincare-nya dulu aja sih Dok Dion. Jadi di skincare dasar. Saya sampai catat nih. Ya, belajar kuliah. Belajar nih. Baru loh dicatat tuh. Enggak dong, harus catat kan. Jadi harus skincare dasarnya dulu sih, kayak misalnya sabun. Jadi mulai dari sabun, karena pria itu kebanyakan sabun badan sama sabun wajah itu jadi satu. Dan kalau setiap kita misalnya awal-awal itu bilangin, pasti bilangnya, halah sama-sama aja loh kulit. Kan sama-sama sabun gitu. Jadi sebenarnya yang harus dibedakan itu adalah sabun filter, wajah ya? itu harus dibedakan dengan sabun badan. Ya, jadi sabun, kemudian, nah kalau aku sebenarnya basically secara pribadi tipsnya buat teman-teman yang mau mulai menggunakan skincare itu kasih waktu jeda 2 minggu sampai 3 minggu, misalnya nih baru mulai pakai skincare. Maaf ya guys, di belakang ada layar tancap. Tolong kasih perhatian dikit dok. Ini kan kasihan Dokter Jo tuh. Loh, sampai tulis di jendela loh.
Sampai menulis pesan loh di jendela loh. Oh ya, pesan ya, ada pesannya, Kak. Jadi sabun wajah biasanya aku sih mulai dari sabun wajah. Sabun wajah itu biasanya kalau misalnya pakai baru atau ganti baru, itu Mhm. aku pakai dulu sabun wajah yang baru itu 2 sampai 3 minggu. Oh, Setelah oke. itu aku rasa nggak ada masalah dan aku fine-fine aja, nggak ada iritasi, aku nggak merasa ada something yang aneh di kulit aku ketika aku menggunakan itu, baru setelah 2 sampai 3 minggu kemudian aku tambahin pelembab. Nah, Mhm, terus mhm. begitu juga dok, setelah pelembab kita pakailah sabun dan pelembab itu selama 2 minggu sampai 3 minggu. Itu kita lihat lagi, kita monitoring. Jadi kita tahu nih toleransi kulit kita juga gitu. Kalau misalnya nggak ada masalah, no problems, nggak ada something yang bad happen gitu, Tapi baru Dok, Pak, batasan nggak ada masalahnya tuh gimana? Jadi kalau misalnya saya pakai hmm, ini baru ya 1 mingguan, terus tiba-tiba saya mulai jerawatan ada 1 gitu misalnya gitu ya. Itu apakah langsung saya harus ganti atau coba lihat dulu deh gitu? Atau mungkin kebetulan aja gitu? Gimana nih hmm. kalau gitu? Biasanya sih dok, kalau aku sih warning sign atau misalnya dibilang bendera kuningnya aku itu adalah pertama pertama adalah Yuk ikut yuk. mukanya mukanya aku ngerasa kering, merah, terus gatel apa enggak. Oke, oke. Jadi ada kerasa gatel apa enggak, kering apa enggak, merah apa enggak. Terus mungkin kalau misalnya ke arah breakout itu lebih lama ya, kayak misalnya kita lihat sampai 3 minggu sampai sebulan sih, apakah ada jerawat-jerawat yang muncul di tempat yang tidak biasanya kalau aku sih gitu. Kalau aku kan memang kulitnya gampang Oh, oke, jerawat oke, oke, oke. dan itu biasanya adanya di dagu, terus di area ini mulut sini biasanya. Di situ aja kebanyakan jerawat aku sih. Kalau di Oh, oke, oke, oke. satu dua gitu ya. Terus jadi kalau misalnya banyak jerawat yang muncul di area yang baru, nah itu aku udah Mhm, warning sign nih. Aku udah harus inget-inget aku ganti apa di skincare-nya. Atau misalnya mhm. kalau dalam waktu yang aku ingat-ingat itu apakah ada pencetus lain, contoh misalnya lagi stres banget atau lagi kalau cewek kan mau datang bulan enggak, mau datang haid atau enggak gitu. Kalau misalnya enggak Mhm. yang lainnya aman sih, wah berarti mungkin si biang keroknya ini mungkin skincare yang baru kita pakai ini yang kita ganti. Ah, oke. Jadi dieliminasi juga ya, Dok ya Ya, sebenarnya ya. jadi kalau kayak Mhm. kasih jeda dan kalau mau nambahin atau ganti itu satu per satu gitu. Setelah tadi Ah, sabun sama moisturizer sudah oke, baru kita mulai sunscreen. Karena memang sunscreen ini sangat challenging sih dok, karena susah banget untuk nemuin sunscreen yang formulanya tuh kita nyaman pakai, nggak terlalu lengket, terus perlindungannya oh, juga bisa oke. optimal gitu. Karena sunscreen itu menurut aku PR banget sih gitu. Dan untuk menemukan itu kayak harus beberapa kali bener-bener aku kayak menemukan sunscreen yang pas tuh memang benar-benar kayak berapa kali sunscreen, berapa banyak sunscreen gitu yang aku coba sampai aku Mhm. wah ini udah nih holy grail lah ini nggak mau ganti lah misalnya kayak gitu. Nanti bisikin ya, Dok ya mereknya. Tapi Oke, berarti kalau kayak sunscreen gitu berarti juga soalnya nggak ada kita sponsor kayak ya. soalnya kita Jadi kayak maksudnya sunscreen itu juga kita pakai terus kita coba lihat efeknya selama 2 sampai 3 minggu itu ya berarti, Dok ya. iya Tapi karena kalau misalnya kita mau menilai efektivitasnya dari gimana, Dok? Efektivitas dari sunscreen-nya. kalau sunscreen itu kita lihatnya kan dari SPF. Kalau SPF itu Oke, kan oke. melindungi kulit kita dari UVB supaya nggak Aha, gosong. aha. Aha, aha. Nah, dan yang harus dilihat juga adalah PA plus-plusnya. Jadi dia broad spectrum, bisa melindungi terhadap UVB supaya nggak gosong, tapi dia Mhm. juga melindungi kulit kita dari UVA. Jadi nggak cepet aging. Karena sebenarnya yang bikin kulitnya itu tambah tua dan aging, misalnya gara-gara kerutan halus, merusak kolagen, itu adalah Baru dibilangin tuh. dan UVA ini kita Oh. lihat perlindungannya terhadap kalau di sunscreen kamu lihatnya teman-teman itu lihatnya broad spectrum itu berarti dia Hah? melindungi UVA dan UVB atau SPF plus 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 dan SPF 50 misalnya dan PA plus plus plus. Itu jendelanya makin clear ya, kayaknya ya, makin bening ya. Dia udah lap tadi pakai ini nafasnya. Dokter Jo kalau nggak ada kerjaan boleh dong ikutan dong. Kalau Tuh kamu lagi ini, diajak lagi ikutan, santuy. tapi dia sepertinya lagi perbaikin ini, perbaikin daerah sini. Jadi kan aku baru kayak apa lagi bener-benerin tempat tinggal gitu loh dok. Oh, oke, 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 oke. Ha, ha, ha. Dia, dia lagi di Alih sana tuh profesi, beberapa alih orang. profesi.
Nah, Oh, oke oke jadi oke gitu oke oke. sih. Jadi Jadi kalau nanti nongol-nongol ya. iya, Nggak apa-apa. jadi kalau aku, kalau pemula itu yang wajib adalah sabun, Hmm? moisturizer sama sunscreen. Tapi kalau teman-teman bisa cari sunscreen yang ada kandungan moisturizernya dan merasa kalau pakai itu kulitnya juga udah lembab, moisturizernya boleh-boleh aja sih kalau mau di skip misalnya. Tapi asalkan di sunscreennya udah ada gitu. Ah, oke Biasanya oke kan oke. cowok malah tuh kayak yang berlapis-lapis ya kan. Jadi ya udah Iya 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 iya. sabun sama sunscreen gitu. Oke, berarti paling paling dasar banget adalah ya udah mulai dari biasain sabun wajah dulu, setelah itu tambahin pelembab, terus tambahin sunscreen ya. Kayak saya juga sebenarnya mulainya juga ya dari sabun wajah itu sih dok sebenarnya. Dulu Hmm. bahkan nggak digabungin sabun badan. Jadi badan buat badan, wajah nggak pakai apa-apa, pakai air doang sebenarnya Oh dulu dulu gitu saya. ya dok? Dulu udah parah banget emang dulu nggak peduli sama sekali gitu loh. Nah terus baru saya mulai tambahin dari ya sabun wajah itu benar. Setelah Hmm. itu tambahin juga ada moisturizer. Nah baru dari moisturizer baru kayak mulai ada nambahin ke kayak pakai masker, masker Oh, wajah. Setelah itu ada pakai kayak ya serum, pakai toner gitu-gitu sih pelan-pelan. Dan baru akhirnya ke sunscreen dan seterusnya. Tapi ternyata yang paling penting justru ya sunscreennya ya sebenarnya. Karena banyak yang sudah merawat dan lain sebagainya tapi lupa pakai sunscreen, nggak ya pakai sunscreen, akhirnya ya mubazir juga sebenarnya ya dok ya. sebenarnya mungkin bukan mubazir sih dok, tapi nggak bisa, kita nggak bisa mendapatkan efek atau efektivitas yang kita mau secara maksimal gitu loh dok. Karena kan Hmm. istilahnya salah satu musuh terbesar dari kulit kita itu juga UV kan. Karena kan dia yang Hmm. bikin bisa merusak kolagen, bikin something kayak misalnya contoh pigmentasi, flek. Di samping juga ada penyebab lainnya ya. Jadi salah satunya UV gitu. Kemudian Hmm. kerutan-kerutan halus gitu. Karena Hmm. sebenarnya yang menarik ada sebuah penelitian itu waktu itu yang Oh, oke oke meneliti ini sebenarnya gambarnya itu sudah banyak sih di internet kalau misalnya ada yang menemukannya. Jadi ada bapak-bapak, dia ini bekerja sebagai sopir. Dan oke dia oke. kalau nyopir kan di sebelah kanan terusnya dok. Iya. Jadi wajah kanannya itu kan dekat sama jendela kan selalu kena matahari gitu. Nah, Heeh. jadi kalau kita di gambar itu dilihatin wajah kanannya dia itu bener-bener banyak keriputnya, terus kendur gitu ya. Sedangkan wajah kirinya itu masih lebih lebih bagus lah dibandingkan wajah kanannya gitu. Oh oke, ini iklan Vikul mungkin tiba-tiba masuk iklan Vikul bukan ya? Kok ikan pikul deh? Enggak. Kan ini sunscreen kan bukan Oh ya? iya iya ya Riben ya. Oh iya 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 iya. Oh keren Ya, banget ya berarti ya masalahnya ya. sunscreen itu penting sih gitu. Oke, nah ini ada yang nanya nih, Dok. Kalau untuk cara memilih sunscreen untuk kulit yang berminyak, mungkin cara memilih sunscreen aja lah ya, kita nggak usah kayak fokus lah ya. Atau mungkin Dokter Z bisa secara singkat kayak cara memilih Boleh. sunscreen untuk kulit berminyak, kulit kering, kira-kira gimana? Sebenarnya kalau aku basically sunscreen itu yang mesti dilihat adalah SPF-nya pertama kan kita mau dia melindungi terhadap UVB. UVB itu yang bikin kulit kita gosong atau kebakar, burning Oke, B. oke. Nah, Hmm. jadi itu kalau di Indonesia memang dari apa namanya kayak perhimpunan dokter spesialis kulit pun menyarankannya itu SPF 30. Kenapa? Karena di Indonesia itu kan kita negara tropis, di bawah khatulistiwa ya kan, dekat dengan Hmm. khatulistiwa. Jadi at least itu SPF 30 sebenarnya yang Oh bisa wow. kulit kita dengan maksimal. Hmm. Kemudian kalau misalnya untuk kulit berminyak, kulit kering, kulit normal, kulit kombinasi, sebenarnya nggak ada perbedaan yang atau kayak landasan teori yang bilang kalau kulit berminyak tuh SPF-nya harus segini, kulit kering harus segini. Sebenarnya nggak ada sih, tapi lebih ke Oh, arah oke. kanan. Karena kalau semakin tinggi SPF-nya, itu biasanya Hmm. akan semakin lengket, dok. Oh, Jadi akan semakin oke. kalau kulit berminyak tuh agak nggak nyaman makainya. Hmm. Tapi kalau produk itu formulatornya pinter, dia bisa bikin Hmm. SPF tinggi dengan formula yang nggak terlalu lengket. Nah, jadi Hmm. memang itu Oke. PR sih buat kita cari produk yang benar-benar nyaman gitu. Kemudian yang Hmm. kedua adalah lihat PA++ plus-plusnya yang melindungi terhadap UVA. Nah, Oh, semakin oke. banyak plus-plus-plusnya, semakin tinggi proteksinya terhadap UVA sebenarnya. Gitu. Jadi, kalau aku sih melihat sunscreen pertama SPF, kemudian PA++, kemudian yang ketiga itu ada atau tidak kandungan antioksidan tambahan. Karena sebenarnya di akhir-akhir ini tuh banyak penelitian itu yang menyimpulkan juga bahwa kalau sunscreen ditambah dengan topikal antioksidan itu akan menambah
booster perlindungan kulit kita terhadap UV. Contoh vitamin C, vitamin E gitu. Oh, oke, menarik banget. Ini Dokter Z pernah bikin kontennya nggak? Mohon maaf nih, di Instagram atau di TikTok, kayak rekomendasinya gitu, mereknya dan sebagainya. Ada nggak di Instagramnya? Kalau merek sih aku nggak ya langsung kayak sebut merek ini sih, tapi biasanya aku kayak bahasnya per produk sih, kayak produk iya, ini iya, minusnya apa gitu. Di TikTok banyak sih Dok sebenarnya. Oke. Jadi teman-teman bisa langsung cek di sana aja. Karena saya yakin teman-teman juga mungkin habis ini kayak ya kira-kira apa ya yang bagus ya. Karena ini takes time sih. Ini bakal makan banyak waktu juga sih buat teman-teman ngecek satu-satu. Belum nanti nyobain juga ya di dirinya sendiri. Nah, jadi mungkin bisa langsung nanti cek di Instagramnya, di TikToknya Dokter Z aja ya. Nanti kalau saya langsung minta DM ke Dokter Z aja ya. Iya dong, Minta boleh. rekomendasi merek. Hehehe. Oke, itu yang pemula Dok. Itu yang dasar lah ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong yang ideal, kira-kira gimana Dok? Skincare-nya. Jadi kalau yang pemula kan ya pokoknya sabun wajah, lu mulai dari moisturizer, sunscreen cukup nih. Tapi kalau yang ideal, yang kita yang target kita jangka panjang nanti kita harus seperti apa sih Dok? Skincare Sesuai routine sama umur dan kebutuhan kulit Dok. Oke, kita mungkin di dewasa mungkin 20 sampai 40-an lah ya, Dok ya. Oke. Nah, karena kalau umur misalnya nih di umur remaja itu nggak terlalu banyak. Oh iya, oke. Remaja juga banyak. Contoh kayak skincare aja cukup gitu. Karena sebenarnya pergantian kulitnya masih bagus gitu ya. Kolagen, elastinnya juga masih bagus-bagusnya gitu kan. Masih masa emas gitu. Jadi remaja tuh nggak perlu terlalu banyak skincare gitu. Tapi kalau kayak Jamie gitu nggak usah ya Dok ya? Aduh, Jamie apalagi? Tuh kan jadi inget Jamie kan, mana dia? Iya. Baik. Lanjut. Terus, ya nongol lagi di sebelah. Nah, terus kalau Joe gimana? Kalau Joe skincare-nya? Kalau Joe sih yang bukan Jamie ya, Joe. Itu yang dia sekarang lagi pakai, enggak, kayaknya seminggu belakangan dia lagi malas pakai ya. Maksudnya yang kemarin dipakai itu adalah sabun, toner, terus serum, terus pelembab, sunscreen. Itu aja sih. Dia nggak mau sih. ribet juga. Sama. Saya juga gitu Kak. Kayaknya kalau cowok memang ya udah ya standarnya kayak maksimalnya segitu ya Dok. Maksimal kemampuannya gitu ya, untuk konsistennya kayaknya cuma 5, 4, 5 ya, aja. Benar. Oke, lanjut tadi Dok. Silakan. Tadi udah di yang ideal kalau misalnya yang masih remaja kayaknya nggak usah terlalu banyak ribet-ribet lah ya, sabun wajah gitu aja udah cukup ya. Nah, terus tapi kalau yang udah usia kita umur kayak 20-an ke atas itu mungkin yang lebih diperbanyak adalah antioksidan, karena kayak kita mau kan mencegah kan, kayak mencegah penuaan, mencegah pigmentasi gitu ya. Jadi diperbanyak lebih ke antioksidan, kemudian produk-produk yang bisa menghidrasi supaya kulit kita juga nggak kering, dan sunscreen harus banget pakai. Kayak istilahnya sunscreen itu sebagai obat anti-aging, pencegahan aging pertama yang bisa kita beli gitu loh. Dok, kita di usia 20-an sudah harus mikirin anti-aging ya, Dok? Saya kaget loh. Saya kira kayak di usia mungkin 40-an, 50-an gitu baru loh mulai. Atau sudah terlambat loh. Di kita udah ya? Sudah terlambat. Karena sebenarnya peak time-nya itu adalah usia 26 sampai 30. Oke. Itu istilahnya kayak versi terbaik kita, kayak kita jadi mature-nya, kulitnya juga jadi kayak bener-bener fit-nya itu di angka 26 sampai 30 gitu. Dan surprisingly secara teori itu kolagen kita juga akan mengurangi penurunan atau kualitasnya, produksinya akan mulai penurunan itu setelah usia 26 ke atas. Oke. Dokter Jo, saya izin ya sama Dokter Zian. Ngapain sih? Jadi kalau mau pakai anti-aging usia 40 udah telat. Oke, menarik. Oke. Sip. Antioksidan, sunscreen, terus apa lagi Dok? Sabun wajah dan lainnya itu udah pasti lah ya, harus. Kalau misalnya mau pakai yang berbau untuk anti-agingnya, mungkin bisa kayak nambahin derivat vitamin A yang lebih ringan gitu. Mungkin kayak misalnya contoh Dok ya, kayak retinol gitu, tapi yang konsentrasinya itu rendah, jangan langsung tinggi. Jadi kayak kita mulai bertahap kan, usia 20 pakai yang konsentrasi berapa, nanti yang usia 30-an kita bisa increase konsentrasinya atau pakai jenis vitamin A lain yang lebih strong. Nanti usia 40 sama, konsentrasinya lebih naik lagi gitu. Jadi kayak kita step by step-nya itu mulai dari usia 20-an sih kalau aku. Setelah itu Dok?
Next, yang Terus lain lagi? usia 30 itu udah mulai sih dok, kayak tetap ya kayak prevensi, tetap kayak sunscreen, antioksidan itu juga tetap. Terus hydrating itu wajib karena semakin kita bertambah umur biasanya kulit itu akan cenderung lebih terasa kering. Terus abis itu eh, yang untuk produk-produk anti aging kayak contoh vitamin A itu ya lebih ditingkatin lagi sih, kayak misalnya contoh bisa konsentrasinya yang ditambah atau jenisnya yang kita pakai yang lebih strong gitu kan. Kalau vitamin A itu kan banyak dok, istilahnya Oke. jenis-jenisnya, ada yang retinol palmitate, ada yang retinol, ada yang retinoic acid gitu misalnya, ada lagi ada palen, azelaic acid dan sebagainya misalnya. Sorry, kok azelaic acid ada palen. Terus tasaroten Tapi misalnya. penggunaan kayak vitamin A ini apakah seperti eksfoliator juga, Dok? Kalau eksfoliator sendiri kan harus tes dulu, terus sebaiknya kan memang dilakukan dengan pengawasan dokter kan sebenarnya. Tapi kalau untuk vitamin A ini boleh kita lakukan sendiri di rumah atau gimana? Kalau vitamin A ada bentuk yang harus pakai resep, ada yang bentuk kita bisa beli. Oh, oke. Hmm. Kalau yang pakai resep itu memang lebih strong. Biasanya efek sampingnya juga lebih banyak terlihat. Contoh merah, perih, mengelupas kulitnya. Oh, oke, oke, oke. Jadi makanya harus dibawa pengawasan dokter supaya dokternya juga bisa kasih masukan, dosisnya diatur gitu kan, frekuensi pemakaiannya, takarannya gitu. Kalau yang bisa dibeli di luar itu kebanyakan contoh-contohnya kayak misalnya retinol, granatif retinoid, kemudian retinol palmitate itu yang paling ringan, dan kalau pemula biasanya kita mulai dari retinol palmitate sih memang. Oh, oke. Jadi kalau misalnya pemula, maksudnya usianya juga masih cukup muda, dengan menggunakan retinopamida itu juga udah oke sebenarnya, itu bisa membantu ya. Itu salah satu bentuk keluarga vitamin A karena kayak vitamin A tuh kayak keluarga cemara gitu dok, banyak Hmm. jenis. Hmm, hmm. Oh, Dokter Z pernah bikin kontennya kan kalau nggak salah di Instagram seingat Ada saya. ada Benar ada nggak, Dok? ada silsilah ribet vitamin A judulnya. Ah, ya, kalau nggak salah juga ada kayak ngajarin rekomendasinya juga kan, Dok, di situ kan ya. Kayak di Aku usia lupa. berapa pakai berapa dan seterusnya. Ada nggak ya? Ini kok saya kayak ngarang sendiri gitu ya. Kayak itu udah Saya tahun lihat di lalu mana sih, ya? tapi ada beneran dok, ada. Ada kan ya kayaknya? Hmm. Ada deh kayaknya. Jadi teman-teman mungkin kalau misalnya lebih menarik, mungkin bisa, kalau misalnya teman-teman tertarik ya tentang hal ini, teman-teman mungkin bisa langsung cek di sana sih. Dan itu tambahan sih buat saya, karena saya sekarang juga paling banyak ya sekarang setiap harinya kayak di pagi hari sebenarnya lebih simpel. Pagi hari cuman ya pakai sabun wajah doang, setelah itu pakai, ini nggak tahu bener apa enggak ya, mungkin nanti dokter sih bisa kayak review gitu ya, bener apa enggak skincare Boleh saya boleh dok. rutinnya. Jadi kalau kayak di pagi hari itu kayak cuman sabun wajah aja setelah latihan, setelah itu saya pakai serum, setelah itu pakai sunscreen doang gitu. Karena kemarin cek kayaknya sih saya kulitnya lebih ke arah kering sih. Dari istri juga bilang kayaknya kulit saya ke arah kering sebenarnya. Hmm. Nah Jadi terus, silakan dok. sabun, serum, sunscreen. Doang, itu doang dok. Itu di pagi hari. Terus kalau di malam hari, saya ya sabun lagi, setelah itu pakai serum, bentar, toner dulu, habis itu serum, habis itu baru pakai moisturizer. Lotion sih dok, lotion sama moisturizer sama nggak ya? Sama ya? Dia Sebenarnya sih bilangnya, moisturizer itu bisa dalam banyak bentuk kan, bisa bentuknya oh, oke, oke, oil, oke, oke, bisa oke. bentuknya Berarti krim. moisturizer. Ya, Moisturizer, habis itu baru apa lagi ya habisnya? Udah selesai. Terus kayak seminggu sekali ada maskeran face mask biasa, terus ada exfoliating seminggu sekali gitu aja sih. Kira-kira gimana dok kalau gitu? Udah oke dok. dikasih tepuk tangan tuh dong, banyak Waduh, yang tepuk baik dok. tangan di sini. Yeay. Udah Kayak oke ya dok? itu Atau itu gimana? menurut aku udah more than enough sih dok sebenarnya gitu. Ah, Nah, oke, oke, oke. intinya yang penting-penting udah ada kayak sabun, pelembab, terus pagi hari sunscreen udah ada, itu udah untuk ukuran pria sih udah good banget lah dok. Kayak sebenarnya juga untuk skincare itu nggak ada salah bener ya dok. Kayak misalnya Ah, mungkin oke. skincare si A, skincare si B, tahapannya beda, apa aja yang dipakai beda, karena kebutuhannya beda gitu dan kenyamanan mereka beda. Asalkan hasil akhirnya sama-sama kulitnya bisa jadi lebih baik, lebih sehat, ya oke-oke aja gitu. Jadi sebenarnya nggak ada salah bener gitu dok. Jadi dilanjutkan aja dong, monggo Jos. Nah, Siap. Terus kalau saya mau nambahin kayak antioksidan gitu, kayak retinol apa segala gitu, ya mungkin kayak seminggu sekali gitu ditambahin juga udah oke sebenarnya ya dok ya. sebenarnya dok, Atau perlu setiap hari?
serumnya aja. Mungkin dokter bisa main di serum. Kayak misalnya serum di pagi hari itu dokter cari yang ada kandungannya vitamin C-nya gitu. Sekalian ya. Karena salah satu antioksidan yang istilahnya kayak kuat banget dan bisa untuk bermacam-macam manfaat itu salah satunya vitamin C kan. Dia bisa untuk booster kolagen, untuk melindungi kulit dari UV juga, terus untuk mencerahkan juga gitu, untuk antiinflamasi juga. Jadi bisa main di serumnya sih dok. Mungkin cari serum atau sunscreen yang ada kandungannya antioksidannya juga gitu. Oh, oke. Nah, ini dari saya udah cukup nih. Saya tanya-tanya konsul-konsulnya nih. Sekalian kan konsul-konsul colongan kan. Ini kita mungkin jawabin dari pertanyaan dari teman-teman ya sebenarnya ya. Teman-teman banyak banget yang nanya loh, Dok, ini sumpah. Ada Hmm. berapa banyak nih? Banyak nih. Saya coba pilih ya, Dok ya. Boleh boleh Tapi dok. selain kalau kita kan ngomongin skincare ya, sebelum saya sambil milih, Hmm. kalau misalnya kita masalah skincarean doang kan sebenarnya nggak cuma di skincare-nya doang kita perlu fokus. Hal yang baru saya mulai sadarin juga kemarin pas ikut Clubhouse yang terakhir itu sama Dokter Z juga, sama Dokter Jo juga Hmm. tentang masalah bersihin apa ngeringin kulitnya aja setelah cuci muka tuh ternyata harus pakai handuk sendiri ya. Itu saya begitu Oh, dengar langsung shock, langsung ngomong, Lucy, kalau keringin muka harus pakai handuk beda ya? Terus dia dengan santainya, iya, hah? Gitu. Saya pakai handuk ini juga gitu, baru tahu, bener-bener baru tahu gitu loh. Oh, segitunya gitu ya. Nah, kalau hal-hal kecil seperti itu apa aja sih dok yang perlu diperhatiin sebenarnya? iya 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 benar-benar. Karena itu salah satu gini dok, lebih ke arah untuk menjaga kebersihan aja sih. Karena kan kita mau supaya kulit wajah ini lebih bersih aja gitu. Meskipun ya itu bukan suatu yang kayak eh, apa ya kayak harga mati gitu enggak sih dok, tapi alangkah lebih baiknya itu kalau bisa lakukan gitu. Misalnya contoh mengeringkan wajah itu menggunakan alat-alat yang terpisah daripada lainnya. Jadi jangan pakai handuk badan atau handuk yang udah nggak tahu di mana ditaruh terus taruh di muka gitu kan. Nah jadi terus juga sebenarnya nggak harus yang benar-benar kita keringin sih, karena basically justru ada Oh. beberapa pendapat itu juga dari beberapa istilahnya literatur gitu ya dok ya, yang aku juga temukan gitu. Ternyata memakai skincare di dalam kondisi terutama yang ada kandungan hyaluronic acid atau humectannya itu akan membuat kulit kita itu jauh lebih lembab ketika kita pakai di kulit yang lembab. Jadi sebenarnya nggak mesti harus dikeringin benar-benar kering dok. Oh, oke, 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 oke. Hmm. Jadi Terus sebenarnya yang hal-hal kedua, kecil seperti itu kan hal-hal yang kita nggak ketahuan kan sebenarnya kan dok kan. Terus setelah itu yang kedua, adalah cuci muka yang pakai sabun. Kadang-kadang itu kita berpikir kita jerawatan itu karena muka kita kotor. Jadi cuci muka terus pakai sabun, oke. sehari kita pakai 5 kali atau 4 kali cuci muka pakai sabun. Which is itu sebenarnya Ah, mungkin kesalahan kamu dalam merawat kulit, kita bisa bilang gitu ya. Maksudnya sebenarnya untuk cuci muka yang pakai sabun itu nggak mesti sesering itu, karena jerawat itu bukan hanya disebabkan as simple as muka kamu kotor, enggak, banyak banget penyebab lainnya gitu. Jadi menurut saya sih cuci muka yang pakai sabun ya dok ya, 2 sampai maksimal 3 kali menurut saya itu udah cukup gitu untuk membersihkan wajah dan menjaga kebersihan wajah gitu. Dan kalau mungkin perlu dibedakan kalau misalnya teman-teman yang wudhu ya, kalau wudhu kan pakai air aja, pakai air wudhu itu ya, nggak masalah. Itu sih mungkin yang oke. paling. Kemudian yang ketiga mungkin pakai sunscreen. Kadang-kadang berpikir kalau pakai sunscreen di pagi hari bisa sampai sore udah itu akan bertahan gitu. SPF-nya 50 bertahan dari pagi sampai sore. Sebenarnya itu juga salah, karena kita berapapun SPF itu harus tetap reapply sunscreen setiap 2 sampai 4 jam. Apalagi kalau kita kerjanya outdoor atau kita sering kena air. Wow, oke. 2 sampai 4 jam harus ini ya di reapply ya berarti ya dok ya. Oh, oke. Dan kalaupun di dalam rumah aja, makanya sekarang kan mungkin teman-teman banyak juga WFH ya, tetap juga harus pakai ya dok ya. Ya, kecuali rumahnya Dokter Dion itu gelap seperti di dalam gua, nggak apa-apa. Sunscreen-nya buang aja dong. Oke, 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 oke. Tapi kan kalau rumah pastilah ada jendela kan. Nah, Ada eh, sih. ya jadi kan pasti terang kan, sinar matahari Ya, ya, juga ya. pasti masuk. Kemudian apalagi kalau kita kerjanya itu meja kerjanya kita menghadap jendela atau di samping jendela, wah itu tetap harus pakai sunscreen sih dok. Hmm. Oke, benar. Dan masalah handuk ini juga saya kayak baru sadar juga,
karena banyak teman-teman yang follow saya kan juga mereka nge-gym dan lain sebagainya ya. Nah, masalah handuknya itu juga penting sebenarnya. Kadang handuk itu kita pakai buat lap badan, terus taruh di mesin lah, taruh di mana, terus kita pakai lagi buat di muka, itu juga sebenarnya kan kurang bagus sebenarnya kan, Dok. Nah, jadi kayak untuk masalah handuk itu juga di apa ya? Kayak saya sendiri juga sekarang ada kayak di bagian ini untuk wajah doang, bagian ini untuk yang badan gitu. Jadi apa ya? Dibedain aja gitu, Dok. Itu berpengaruh nggak sih atau memang atau nggak perlu terlalu diperhatiin, Dok sebenarnya? Kalau di kulit yang istilahnya apa ya, eh, rewel atau gampang banget jerawat sih, menurut aku mungkin Mhm. bisa dibedain sih dok. Oke, Tapi oke, itu oke. bukan berarti kalau misalnya kita pakai handuk badan di handuk wajah jadi jerawatan gitu, enggak juga gitu. Mhm, mhm, Jadi mhm, kayak mhm, mhm. ya prevention aja sih, lebih ke arah higienitas dibedain. Mhm, mhm, Kemudian mhm, mhm. eh, yang menjadi permasalahan itu kan kadang-kadang handuk badan kan kita bisa pakai sampai 5 kali 6 kali kan dok. Mhm. Oh, maksud saya Kayak pas lagi nge-gym, Dok. Kalau keringetan gitu loh, Dok. oh kalau di gym sih sebenarnya kan habis nge-gym dokter cuci muka kan, mandi kan. Nah, tapi pas lagi latihan kan keringetan tuh. Kadang kan Eh, keringat di badan tuh kayak kita kan mau lap juga kan pakai handuk juga kan. Nah, itu yang saya bedain gitu, Dok. Jadi kayak keringat oh buat lap keringat kayak satu bagian, buat lap berkeringat wajah beda bagian gitu, Dok. Itu apa perlu atau enggak sebenarnya ya? senyamannya aja di dosis dok. Jadi kalau misalnya memang Ah, nggak memungkinkan kayak menyulitkan kita ya nggak usah gitu. Tapi yang penting adalah setelah kita nge-gym itu memang harus ah. cuci muka atau mandi yang pakai sabun karena keringat itu kan juga sumber bakteri di situ mengumpul kan gitu. Ah, itu yang Hmm, penting ya sebenarnya. Jadi setelah ya, nge-gymnya, kita harus ingat buat ya mencuci badan kita, langsung cuci muka juga semuanya ya. Apalagi ya, masa COVID seperti ini ya. Kalau misalnya teman-teman lagi ya gym di luar ya sebaiknya sebelum ke gym juga kalau misalnya teman-teman baru dari kerja atau dari mana sebaiknya juga mandi. Setelah nge-gymnya juga sebaiknya mandi. Jadi memang harus menjaga kebersihan sih karena kulit itu kan nggak cuma di wajah ya, maksudnya seluruh badan kita dan organ terbesar di tubuh kita. Jadi memang harus diperhatiin banget untuk masalah ini gitu. Oke, ini ada hmm. pertanyaan dok dari JS Nadia. Dokter mau tanya kalau untuk kulit normal to dry itu pemilihan skincare yang tepat yang mengandung apa dok? Silahkan. Nah, kalau menurut saya ya dok, kalau untuk kulit Hmm. normal to dry itu sebenarnya yang penting adalah pelembabnya itu di level up sih. Jadi pelembab itu kan ada berbagai macam nih dok. Ada yang Oke, jenisnya humectan, ada yang jenisnya emollient, ada yang jenisnya oklusif. Itu beda-beda. oke. Kalau kulit berminyak biasanya lebih enak kalau kita banyak pakai pelembabnya yang bentuknya humectan. Jadi lebih light gitu. Kalau kulit kering, karena pada dasarnya itu produksi minyak di kulit kering ini kan nggak sebanyak jenis kulit lainnya. Jadi Mm-mm. cenderung gampang kering, gampang pecah-pecah gitu, gampang kayak merasa perih, gatel gitu loh. Nah, itu akan benar-benar jauh lebih baik kalau kita pakai moisturizers yang ada kandungannya, kalau bisa ketiganya gitu, ada humectan, ada emollient, ada oklusif. Nah, yang nggak kalah penting kadang-kadang bisa juga teman-teman main di face oil gitu. Kalau misalnya dengan pelembab biasa aja nggak nampol, nah itu coba pakai face oil. Itu bener-bener ngefek banget. Jadi kayak tim-tim aku juga teman-teman yang kulitnya kering, kalau pas udah aku saranin coba deh try face oil. Itu make a big difference, bener-bener kayak holy grail untuk kulit kering deh gitu. Karena aku pun pribadi kulit aku berminyak, tapi aku juga suka pakai face oil karena memang beda sih kalau kita istilahnya dia bisa lebih kayak melembabkannya lebih lama loh. Karena kan Oh, dia bisa oke, oke. mix natural sebumnya kan. Jadi cari face oil yang bisa kayak lebih mendekati apa minyak alami dari wajahnya gitu. Yang penting sebenarnya itu, terus hindarin produk-produk yang bisa buat kering. Contoh toner-toner yang ada kandungan alkohol yang bertindak sebagai astringent. Nah, itu Astringent itu apa juga itu? astringent itu kayak istilahnya banyak kandungan alkohol yang untuk ngangkat minyak, Dok. Oh, oke. Ya Justru kan? makin parah ya nanti ya. Ya, jadi kalau kulitnya kering sebenarnya itu benar-benar sesuatu yang kamu harus kayak jauh-jauh dari itu gitu. Berarti step awalnya sebenarnya kita harus tahu dulu ya jenis kulit kita apa ya Ya, sebenarnya itu dok ya. Itu yang mandatory paling sih, penting harus ya. banget tahu. Hmm.
Karena maksudnya saya sebagai dulu juga pemula juga ya dalam memulai, kadang itu keinginan untuk mulai itu datang di supermarket gitu loh. Oh Pas di gitu. supermarket, di aisle beli sabun-sabunan gitu, tuh kayak lihat, oh kayaknya ini keren nih bungkusannya. Nggak tahu ya, tapi kayak saya sendiri gitu kayak, oh ini keren nih bungkusannya nih, bagus nih kayaknya nih, beli ah gitu. Tapi kayak bingung gitu loh, karena kan ada banyak banget pilihannya kan, kayak yang mana ya yang buat saya cocok gitu ya, nggak tahu gitu loh, dan yang dipilih ya yang paling keren aja bungkusannya dulu. Hmm. Nah, barulah semenjak tahu oh ternyata memang harus berdasarkan tipe kulit dulu ya dok ya sebenarnya ya. Kayak istilahnya kita mau mau ujian, mau ulangan dok, tapi kita nggak tahu Hmm. ujian apa. Kita kan bingung mau belajar apa. Ya, 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 ya. Ini pernah dokter jelasin di YouTube ya, bener kan? Ya, ya, ada di YouTube aku kayaknya mengenal jenis-jenis tipe kulit kayaknya. Iya, iya, iya. The YouTube-nya dokter namanya apa dok channelnya? Joenzi, Jo, Joandzie. Oke, Joe and Z ya berarti ya. Oke, Hmm. nah teman-teman kalau misalnya yang masih pemula ya seperti saya dulu ya, teman-teman bisa cek dulu di situ. Jadi kayak apa ya, mengetahui dulu, cari tahu dulu tipe kulitnya tuh apa sih sebenarnya. Apakah kering, apakah berminyak. Karena kalau misalnya kita salah menggunakan produk, bisa aja malah nanti tambah parah gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman nggak mau melakukan secara mandiri ya teman-teman bisa langsung cek ke dokter kulit juga sebenarnya ya, atau dokter kecantikan ya buat dibantu sebenarnya untuk diperiksakan secara langsung. Ini jenis kulitnya apa, terus kira-kira perlu apa aja gitu. Hmm. Oke, ini satu lagi dok dari mohon maaf nih saya baca gimana, RSYRHML deh. Dok kan ada skincare yang udah merangkap semua, dari toner, moisturizer, DLL itu direkomendasikan nggak ya dok? Atau lebih baik satu-satu aja? Pertanyaan gitu tadi. Ini saya baru mendengar ini ada yang jadi toner, moisturizer itu gimana ya? Hydrating toner kali maksudnya ya. Oke. Oh seharusnya nggak ada ya dok ya? Ini saya juga nggak tahu soalnya. Karena basically sebenarnya kalau toner itu kan ada dua jenis dok. Kalau kita mau masuk ke mendalami perskincarean gitu lah ya, Hah, 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 ada hah. namanya. Jadi ada yang exfoliating toner, ada yang hydrating toner gitu. Oh Jadi toner kan encer ya? ya toner itu yang Oke, oke. cair Hah, banget. hah, 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 hah. Jadi kalau misalnya yang exfoliating itu kan isinya itu lebih ke arah kandungan-kandungan chemical exfoliate dalam persentase yang kecil, jadi Mhm, bisa mhm. dipakai sebagai toner dan untuk bantu eksfoliasi gitu. Ada yang bisa dipakai Mhm. daily, ada yang bisa dipakai weekly. Nah, kalau yang hydrating toner itu kandungannya itu basically sebenarnya bahan-bahan humektan. Kayak tadi yang saya jelasin pelembab itu kan ada humektan, emollient, Oh oke. Heeh. effusif. Nah, yang Heeh, dipakai di heeh. hydrating toner itu kebanyakan humektan dan kandungan-kandungan lainnya, misalnya antioksidan atau apa kandungan-kandungan yang bisa menenangkan kayak allantoin, pantenol, kayak gitu-gitu. Jadi ada dua Mhm. jenis sih. Nah, mungkin yang dimaksudkan sama RSY, aduh panggilannya siapa ya? Iya, saya juga bingung. Toner moisturizer itu mungkin ini kali ya, hydrating toner kali ya. Mungkin maksudnya dia lebih ke arah kan ada skincare yang kayak lengkap gitu loh, dong. Mungkin sekalian gitu ya. Ada nggak sih yang kayak sabun moisturizer itu kalau nggak salah apa ya itu ya? Pokoknya yang kayak satu satu set gitu lah dok kayaknya mungkin ya. Mungkin maksudnya dia apakah lebih baik kayak yang Paketan, gabung jadi satu paketan gitu atau apakah lebih baik satu-satu gitu dok? paketan itu mungkin ini karena agak berbeda ya, maksudnya ini ambigu banget ya. Kalau Oke, paketan oke, itu oke, oke. mungkin kayak kayak kalau kita pergi ke dokter kan dapat satu paket tuh sabun, toner, krim pagi, krim Ah malam iya gitu iya ya. iya iya iya. Ya, mungkin yang kayak satu merek atau beda-beda merek gitu kali dok ya. Kalau aku sih secara umum itu nggak ada masalah sih kalau teman-teman misalnya mau pakai yang satu paket, satu merek, benar-benar sabun, toner, krim-krimnya, moisturizer, sunscreen satu merek, itu nggak ada masalah. Kalau mau beda-beda pun juga sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kekurangannya kalau kita pakai satu merek itu kita udah nggak perlu pusing mikirin ingredients ini kalau dicampur sama ini ada masalah apa enggak gitu kan. Karena kan pasti formulator di merek itu udah memikirkan sampai sebegitunya kan kalau mereka Pasti pakai pasti. semuanya urutannya. Tapi kalau kita pakai yang beda-beda merek, otomatis kan kita harus kayak nyocokin kalau tonernya merek ini kandungannya apa, kalau aku pakai barengan atau aku layer sama serum merek ini yang komposisinya ini masalah nggak ya, kan mungkin lebih ke arah situ sih plus minusnya gitu. Tapi basically mau pakai yang satu merek atau beda merek itu nggak masalah sih, boleh-boleh aja. Aku pribadi Mhm. itu ada yang sama, ada yang beda, tapi kebanyakan beda sih dok. Karena kayak Mhm. apa ya, kayak misalnya toner, aku mau cari dalam suatu toner itu aku mau cari apa aja,
Terus moisturizer itu aku cari apa aja, kadang-kadang nggak ada dalam satu merek, beda merek Heeh. gitu. Oh, ini Dok dari underscore, ini nama susah-susah sih, MRT Zra. Contohnya mungkin kayak produknya Oh My Skin and toner, serum, moisturizer di satu produk. Oh, oke. Tapi berarti kalau toner, serum, dan moisturizer dalam satu produk, itu berarti konsistensinya pasti lebih encer. Ya kan? Ah, Kalau lebih encer, berarti mungkin kulit berminyak dia masih oke nih. Tapi kalau untuk kulit kering, wah itu nggak bisa tuh. Nggak, nggak Oh, kurang nampol itu dong. Karena kalau kulit kering pasti butuh yang lebih emolien, lebih oklusif. Terus ada yang ada kandungan oilnya sedikit juga agar dia lebih nggak kering, lebih nggak cracky juga gitu. kalau jadi Tergantung jenis satu juga sih. paket tuh berarti kayaknya kita lebih nggak bisa fleksibel lah ya kalau misalnya jadi satu paket gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak satu-satu kita bisa lebih fleksibel, lebih adaptasinya lebih oke. Jadi kalau kayak apa ya lebih bisa kita tailor ke kebutuhan kita. Kayak kalau misalnya kulit kita kering ya kita pakai satu-satu itu apa aja kita bisa pilih. Terus kita bisa Iya, kayak cocok-cocokin juga kan ya sebenarnya sama kulit kita. iya. Ini oke nggak, bagus nggak, nih enak nggak kayak gitu ya Hmm. sebenarnya itu Bisa lebih plus kayak minusnya mix ya. and match gaming gitu juga Iya. dong. Kayak misalnya kita lagi kering, berarti kita bisa Ah, pilih moisturizer yang lebih gimana gitu. Tapi ya jeleknya adalah kalau yang satu-satu itu ya lebih banyak aja stepsnya dan lebih nyimpen PR lebih aja banyak sih dong, aja ya. ngecocokinnya juga gitu. Dokter tadi bilang ada masalah lagi kering. Berarti sebenarnya kulit kita bisa berubah-berubah gitu atau gimana, Dok? Dari kering Kalau ke minyak atau kondisi gimana? bisa dok, karena kalau misalnya Oh, gini oke. contoh ya, Heeh, kita heeh. lagi traveling, pernah nggak kayak merasain kalau misalnya lagi traveling ke tempat yang dingin banget, itu kulitnya bakal terasa lebih kayak kering, kayak ngerasa ketat gitu loh, ketarik gitu loh. Oh, heeh, 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 Nah, heeh. jadi kulit kita kan juga dipengaruhi oleh iklim, cuaca, temperatur sekitar, which is itu akan membuat juga suatu perubahan. Dan perubahan itu kan berarti membutuhkan suatu adjustment atau pengaturan lagi dari skincare kita gitu. Makanya that's why aku sih dari dulu emang nggak pernah pakai satu skincare satu untuk selama-lamanya gitu, nggak bisa. Karena kulit itu bakalan berubah-ubah sesuai dengan adaptasi juga kan dia dengan lingkungan, dengan stresnya kita, dengan hormonal changingnya perempuan gitu. Jadi kalau aku sih pasti misalnya Oh. contoh nih dok sebelum haid gitu ya, kayak sebelum kita bulanan wanita kulit itu pasti lebih rewel lah, lebih sensitif, lebih cepat jerawat gitu kan. Itu bakalan lebih main di skincare yang ada kandungan BHA-nya, yang ada kandungan produk-produk yang bisa kontrol oilnya, niacinamide gitu, vitamin A gitu. Nanti kalau sudah selesai, kulitnya akan merasa kayak lebih soft, lebih nggak terlalu rewel. Mungkin kita bisa mainnya ke yang hydrating, yang lebih calming gitu. Jadi beda sih ininya dok. Kalau misalnya kulitnya lagi merah gitu misalnya, pas lagi datang bulannya lagi merah, banyak jerawat gitu. Jadi mainnya di skincare yang untuk soothing, menenangkan. Kayak contoh ada kandungan aloe vera, centella gitu-gitu. Jadi kalau saya pribadi sih menyesuaikan kulit saya waktu itu lagi gimana, skincare-nya saya pakai yang untuk kondisi saat itu gitu. Oh, oke. Jadi kulit kita sendiri nggak bisa berubah, tapi kondisi bisa mempengaruhi ya, Hmm. dan kita bisa berubah-berubah juga ya, tergantungnya. Oh, oke. Mungkin Ini yang menarik sih. lebih tepatnya jenis kulitnya yang memang dari Oh, lahir iya, iya, ya, iya, kayak iya. Ha, genetiknya. ha, ha. Hmm. Tapi kondisi kulitnya bisa berubah-berubah ya, Dok ya. Ya, Dokter Zee nggak tertarik bikin kayak kursus atau kayak kelas gitu buat ngajarin ini semua? Saya jadi pengen ikut loh, Dok, kalau ada nih. baiklah nanti saya bertapa dulu ya dok, cari wangsit. Iya, boleh, boleh, boleh banget nih. Nanti siapa tahu nanti sama Dokter Jo juga akan mencari wangsit bersama, tuh Oh nanti gitu. ketemu tuh. Iya dok, bagus loh dok. Kayaknya maksudnya kayak hal begini tuh kita dari satu lagi ini aja saya yakin nggak bisa bener-bener dapat esensinya gitu kan. Kayak apa sih yang diperlukan untuk dasar? Yang dasar mungkin bisa ya teman-teman tahu lah harus pakai ini, harus pakai ini, harus pakai ini. Tapi Hmm. nantinya ke depannya kayak oh kayak misalnya kondisi saat kita lagi traveling seharusnya pakai apa sih dan seterusnya. Nah itu mungkin Iya. teman-teman juga perlu, itu kan juga skill yang perlu dipelajari kan. Maksudnya kayak saya ngajar ke teman-teman yang kayak kelas nutrisi juga saya ngajarin memang dasarnya untuk ngitung kalori. Semua juga tahu kalau misalnya kita Iya. mau kurus ya kalori in, kalori out. Tapi bagaimana kita beradaptasi ke arah sana? Kalau misalnya lagi liburan gimana sih? Kalau Ya. makan seperti ini gimana sih cara ngatur kalorinya dan lain sebagainya? Nah, itu yang kita ajarin kan. Nah, Dokter Zee Sama kalau persis misalnya dok. kok saya jadi ngatur Dokter Zee ya? Tapi maksudnya kalau Dokter Zee bikin kelas kayak gitu asik loh, Dok. Kayak maksudnya kita bisa belajar lebih dalam tentang oh ternyata
kalau saya lagi kondisinya seperti ini, apalagi perempuan ya, karena ada hormonal yang berubah, menstruasi dan lain sebagainya, tuh mau ikut kursus tuh kan dok. Jadi kayak biar lebih tahu gitu loh. Oh kalau misalnya saya lagi gini kondisinya saya bisa pakai ini. Oh kalau tiba-tiba muncul jerawatan saya harus gimana gitu dok. Keren tuh kayaknya. Iya, 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 keren, 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 keren. Ini saya jadi ini dokter Zee, mohon maaf ya dok ya. Oke, Nggak nggak apa-apa terasa dong. udah sejam juga kita. Dokter Jo-nya mana ya Iya. dok? Mau ini mau. Dokter Jo dipanggil, mana Dokter Jo? Gampangannya sih dok, kayak misalnya contoh Hmm? kita ke gunung sama ke laut aja beda kan. Kalau ke gunung tuh bawaan kulitnya kering. Kalau ya Iya elah, ya, lo. ya gitulah. Jadi kondisi kulit itu kayak bakalan beradaptasi dengan banyak banget hal yang bisa mempengaruhi gitu. Ya Udah dokter Jo dekat ya. silakan ditutup ya di ini disimpulkan live kita hari ini silakan dokter Jadi Jo. terima kasih teman-teman yang sudah join di live hari ini bersama Dr. Yun Haryadi dan juga Dr. Jessica Tania. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Ya. Sharing-sharing Semoga apa tadi? ini bermanfaat. Bermanfaat. Bermanfaat Baik, ya. sharing-sharingnya hari ini. Buat kalian yang nungguin Jamie muncul, follow aja Jangan. Dr. Dion, nanti lihat di TikToknya Dr. Dion ya. Iya, Jamie selalu muncul di TikToknya Dr. Dion. Jadi kalau mau nonton tuh follow nonton TikToknya Dr. Dion. Kapan dia muncul ya? Oh iya sih kadang dia muncul sih memang Dia sih. Karena kadang saya bikin muncul. Aku karena yang saya bikin ketawa konten dok, juga kayak waktu Dr. Dion bikin konten, Jamie dikasih beban ya sama topik. Oh, Jamie ya dikasih ampun. beban. Terus dia bilang, iya. Aduh. Itu saya bingung loh. Saya benar-benar bingung loh sama dia loh. Karena mungkin teman-teman lihat kayak apa ya, off screen sama on screen kan beda ya. Saya jenis papa yang pemarah loh sebenarnya. Jadi Jamie itu dari kecil sudah lumayan didisiplinkan loh. Jadi kayak apa ya? Mungkin ya karena yang sering marah juga saya ya sebenarnya ke Jamie ya. Jadi mungkin dia juga kayak ada kebawa juga kali ya. Tapi hubungan kami baik kok, tenang ya teman-teman. Hubungan kami baik. Hubungan kami masih baik-baik saja. Aduh, lucu banget. Gila itu Aduh, anak. makanya dia mungkin langsung jawab iya gitu. Saya juga kaget kok anak ini bisa jawab iya ya. Terus lagi fase membeo kan dia sekarang kan. Jadi semuanya dibeoin. Aduh, ya ampun. Gemes tapi kok Membeo. ngeselin kadang tuh. Gemes tapi ngeselin ya kayak Dr. Jo tuh. Ya udah deh. Oke, Dr. Jo katanya. Oke, thank you banget Dr. Z hari Thank ini you Dr. waktunya, Dion juga. untuk ilmunya juga. Terima kasih juga buat semua teman-teman yang sudah nontonin sampai akhir. Nanti akan saya save di Instagram, jadi teman-teman bisa langsung nonton juga di IGTV. Jadi bisa ulang-ulang ya, dipelajari bagian-bagian mana aja ya yang penting. Dan yang mau lihat dance-nya Dr. Jo tuh bisa juga nonton di IGTV. Ya. Oke, terima kasih banyak Dr. Jo, Dr. Z. Bye-bye. Thank you dong, bye-bye. Thank you. Bye Siblings, bye follower semua. Bye. Thank you.